Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai materi rekonsiliasi fiskal. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu saya sendiri, Renanda Agna Devtasya Fitri, NIM F1320065, dan teman saya, Rizky Aprianto, NIM F1320065. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian koreksi fiskal, yang kedua tujuan rekonsiliasi, yang ketiga perbedaan laporan komersil dengan laporan fiskal, yang keempat faktor penyebab rekonsiliasi, yang kelima contoh laporan rekonsiliasi fiskal. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian rekonsiliasi. Rekonsiliasi fiskal merupakan langkah yang digunakan wajib pajak yang mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK setelah dilakukannya koreksi fiskal sebelum melakukan perhitungan perpajakannya. Rekonsiliasi fiskal ini diterapkan pada keseluruhan pengeluaran atau beban serta pendapatan yang terdapat dalam laporan laba rugi. Kemudian pokok pembahasan yang kedua yaitu tujuan dari rekonsiliasi fiskal. Koreksi pada fiskal ini dilakukan sebagai suatu kegiatan untuk mengoreksi serta melakukan pengecekan kembali atas perbaikan draft pajak. Beban pajak sebelum disetorkan akan mengalami rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu, supaya tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak. Terdapat beberapa tujuan yang dapat dalam melakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu tujuan yang pertama, meneliti kembali draft yang telah dibuat. Koreksi fiskal ini sangat penting dilakukan setelah laporan keuangan tersebut dibuat oleh perusahaan. Diteliti kembali draft tersebut sebelum diberikannya kepada Dirjen Pajak. Meneliti draft tentu didasarkan pada data-data yang telah ada, dengan memperhatikan transaksi, kemudian melakukan penyesuaian antara penghasilan oleh wajib pajak. Yang kedua, sebagai alat untuk memenuhi draft laporan. Dirjen Pajak mengeluarkan aturan dan regulasi kepada wajib pajak agar draft bisa terpenuhi dengan baik. Maka perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi fiskal untuk melihat ada atau tidaknya kerancuan pada laporan yang telah dibuat. Karena apabila terjadi kesalahan akan mengakibatkan terjadi juga salah menghitung pajaknya. Kemudian meminimalisir kesalahan dalam perhitungan pajak. Pentingnya dilakukan rekonsiliasi fiskal ini untuk menghindari adanya kesalahan perhitungan pajak. Karena dalam bisnis itu apabila terjadi salah nominal akan merugikan perusahaan. Bisa jadi itu akan merugikan perusahaan. Jadi oleh karena itu, ketelitian dalam melakukan rekonsiliasi fiskal ini dibutuhkan untuk menyesuaikan data, transaksi, hingga penghasilan secara benar. Dengan memahami tujuan yang menjadi bagian penting dalam melakukan koreksi fiskal, maka perusahaan akan memberikan kemudahan kepada Dirjen Pajak untuk melakukan perhitungan pajak yang sesuai. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga, perbedaan laporan komersil dengan laporan fiskal. Perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal itu terdapat perbedaan waktu. Perbedaan waktu ini bersifat sementara karena terdapat perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK. Perbedaan waktu ini terdiri dari dua, perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif ini terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat daripada pengakuan beban untuk pajak, atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dibandingkan dengan tujuan akuntansi. Sedangkan perbedaan waktu negatif ini terjadi apabila pengakuan beban untuk perpajakannya lebih lambat dari pengakuan beban untuk akuntansi, atau pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi lebih lambat dibandingkan dengan tujuan pajak. Yang dapat menimbulkan beda waktu yaitu piutang usaha, efek, persediaan, tagihan atau utang dalam valuta asing, harta berwujud dan tidak berwujud, penyertaan saham, biaya dibayar di muka jangka panjang, selisih kurs, dan sebagainya.
Kemudian dari perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal ini terdapat perbedaan permanen. Perbedaan permanen ini terjadi apabila peraturan perpajakan menghitung laba fiskalnya itu berbeda dengan perhitungan laba untuk SAK tanpa dilakukan koreksi di kemudian hari. Nah, perbedaan permanen ini juga terbagi menjadi dua, yaitu perbedaan permanen positif dan perbedaan permanen negatif. Perbedaan permanen positif ini terjadi apabila laba akuntansi yang dilakukan oleh ketentuan perpajakan dan apabila terjadi laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak. Sedangkan perbedaan permanen negatif ini merupakan perbedaan yang disebabkan apabila terjadi pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal, yang dapat menimbulkan beda permanen atau tetap, yaitu pemberian kenikmatan atau natura, biaya jamuan tamu, sumbangan, rugi penarikan harta tetap dari pemakaian, PPh pasal 26 atas royalti yang ditanggung oleh pemberi hasil, hibah atau warisan, bunga dan dividen, dan sebagainya. Kemudian pokok pembahasan yang keempat yaitu mengenai faktor penyebab rekonsiliasi. Rekonsiliasi dijalankan pada pos-pos biaya dalam laporan keuangan komersial. Di antaranya yaitu yang pertama, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang kedua, rekonsiliasi dikenakan terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Yang ketiga yaitu wajib pajak mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto. Yang keempat, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Dan yang kelima, wajib pajak mengeluarkan biaya agar memperoleh pendapatan yang telah dikenakan PPh final dan pendapatan tersebut dikenakan PPh non-final. Kemudian terdapat perbedaan. Nah, koreksi fiskal ini akan dipecahkan menjadi koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif itu koreksi yang akan menambahkan laba fiskal atau akan menurunkan rugi fiskal. Jadi, laba fiskal itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan laba komersial. Sedangkan koreksi fiskal negatif ini koreksi yang akan mengurangi laba fiskal atau akan menaikkan rugi fiskal. Jadi laba fiskal ini akan lebih rendah dibandingkan dengan laba komersial. Faktor koreksi fiskal yang menjadi koreksi fiskal positif ini yaitu beban biaya dalam kepentingan pribadi wajib pajak, imbalan atau penggantian yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa, dana cadangan, kelebihan pembayaran kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa terkait pekerjaan yang dilakukan, pajak penghasilan, harta yang dihibahkan, pembayaran gaji serta kepada pemilik, sanksi administrasi, selisih penyusutan atau amortisasi komersial, biaya dalam menerima, menagih dan menjaga penghasilan yang terkena PPh final, kesesuaian dengan fiskal positif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang telah disebutkan. Kemudian faktor koreksi fiskal negatif. Yang menjadi koreksi fiskal negatif yaitu selisih komersial di bawah penyusutan fiskal, pendapatan yang terkena PPh final, serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dalam peredaran usaha. Kemudian selisih penilaian kembali aset, bantuan atau sumbangan, warisan, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan transaksi saham, penghasilan dari transaksi pengalihan harta, bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek, kesesuaian dengan fiskal negatif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang telah disebutkan. Kemudian pokok pembahasan yang terakhir yaitu mengenai contoh laporan rekonsiliasi fiskal yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky. Next, contoh laporan rekonsiliasi fiskal. Next, berikut ini kelompok kami mengambil contoh dari PT Bahagia Selalu yang dimana perusahaan ini didirikan pada 30 Januari 2010 dengan NPWP sebagai berikut. Kemudian jenis usahanya yaitu berupa perdagangan. Kemudian nomor telepon ini sebagai berikut. Kemudian pada PT Bahagia Selalu melakukan pembukuan dengan akrual, menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan mata uang rupiah. Kemudian metode penyusutan yang dilakukan PT Bahagia Selalu itu melakukan metode garis lurus.
dengan periode pembukuan dari Januari sampai Desember 2017. Dan di sebelah kiri ini terdapat tabel laporan laba rugi PT Bahagia Selalu per 31 Desember 2017, yaitu dengan rincian penjualan sebesar 55 miliar, dengan retur penjualan sebesar 1 miliar, potongan penjualan sebesar 2 miliar, jadi penjualan bersih yang didapat yaitu sebesar 52 miliar. Kemudian beban pokok penjualan itu sebesar 45 miliar. Jadi laba kotor yang didapat PT Bahagia Selalu itu sebesar 7 miliar. Kemudian terdapat biaya umum dan administrasi yaitu sebesar 4 miliar 500 juta. Kemudian biaya penjualannya sebesar 1 miliar. Kemudian laba operasional yang didapatkan oleh PT Bahagia Selalu itu sebesar 1 miliar 500 juta. Kemudian terdapat penghasilan bunga deposito sebesar 200 juta, sehingga didapatkan laba bersih sebesar 1 miliar 700 juta. Next. Di sini ada rincian atau detail dari laporan laba rugi PT Bahagia Selalu, yaitu pertama ada hasil penjualan, yaitu penjualan tahun 2017 sebesar 55 miliar, kemudian retur penjualan sebesar 1 miliar di tahun 2017, kemudian diskon penjualan atau potongan penjualan sebesar 2 miliar. Next. Yang berikutnya ada beban pokok penjualan dengan rincian persediaan awal tahun 2017 sebesar 15 miliar. Terus pembelian selama tahun 2017 itu sebesar 35 miliar. Jadi jumlah tersedia yang akan dijual itu sebesar 50 miliar. Kemudian pada persediaan akhir itu sebesar 5 miliar. Lalu beban pokok penjualan PT Bahagia Selalu ini jadi sebesar 45 miliar. Kemudian dalam pembelian tahun 2017 terdapat pengeluaran. Itu pertama ada komisi pembelian, itu terdapat bukti sebesar 200 juta. Terus ada biaya lain-lain, itu terdapat bukti sebesar 3 miliar. Kemudian biaya angkut itu juga terdapat bukti sebesar 100 miliar. Lalu pada persediaan awal, harga perolehan itu sebesar 15 miliar. Tapi pada harga pasarnya sebesar 17 miliar. Terus pada persediaan akhir, harga perolehan sebesar 4 miliar 500 juta dan harga pasarnya tercatat sebesar 5 miliar. Next. Kemudian di sini ada rincian dari biaya umum dan administrasi. Biaya dan administrasi itu terdapat beberapa rincian, yaitu pertama gaji pimpinan dan karyawan sebesar 2 miliar, uang lembur karyawan sebesar 200 juta, terus tunjangan sebesar 400 juta, penggantian pengobatan sebesar 200 juta, PPh 21 ditanggung perusahaan itu sebesar 300 juta, kemudian bonus prestasi kerja sebesar 100 juta, pakaian seragam satpam itu sebesar 50 juta, biaya antar jemput karyawan sebesar 50 juta, biaya penyusutan itu sesuai dengan fiskal sebesar 75 juta, biaya perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas luar negeri sebesar 300 juta, terus biaya rapat dan penataran sebesar 100 juta, kerugian piutang sebesar 100 juta, penyusutan gedung itu disesuaikan dengan fiskal sebesar 150 juta. Kemudian ada penyusutan inventaris, yaitu disesuaikan dengan fiskal sebesar 100 juta, koran dan majalah sebesar 50 juta, listrik, air, telepon sebesar 250 juta, biaya lain-lain sebesar 75 juta. Jadi total dari biaya umum dan administrasi dari PT Bahagia Selalu itu sebesar 4 miliar 500 juta. Terus data yang ada hubungannya dengan biaya umum dan administrasi itu pertama ada dalam perjalanan dinas ke luar negeri, keluarga direktur diikut sertakan atas nama pribadi, yaitu sebesar 100 juta. Terus yang kedua ada dalam biaya listrik, air, telepon, termasuk pembayaran listrik, air, telepon, rumah direktur itu sebesar 50 juta. Terus ada penyisian kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari daftar saldo piutang terakhir. Terus piutang yang tidak dapat tertagih dan telah dibuatkan daftar normatifnya yaitu sebesar 25 juta. Terus terdapat majalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perusahaan sebesar 45 juta.
Terus biaya lain-lain yang tidak terdapat bukti itu belum dicatat. Next. Terus kemudian terdapat detail atau informasi tambahan dari biaya penjualan yaitu gaji dan upah. Itu sebesar 500 juta, sewa rumah untuk mes karyawan sebesar 50 juta, bonus prestasi sebesar 100 juta, biaya perjalanan dinas sebesar 150 juta, biaya iklan dan reklame sebesar 100 juta, biaya pengiriman sebesar 50 juta, dan biaya lain-lain sebesar 50 juta. Jadi total biaya penjualan dari PT Bahagia Selalu ini sebesar 1 miliar. Terus ada data yang berhubungan dengan biaya penjualan dari PT Bahagia Selalu ini, yaitu pertama, gaji dan upah itu terdapat rincian sebagai berikut, yaitu pemberian makan siang sebesar 50 juta, penggantian pengobatan sebesar 100 juta, terus ada biaya perjalanan dinas, yaitu yang isinya tiket pesawat dan hotel, ini terdapat bukti sebesar 50 juta, honor perjalanan dinas, ini juga terdapat bukti sebesar 75 juta, pengeluaran yang tidak didukung bukti itu tercatat sebesar 25 juta. Next. Terus berikutnya ada dalam iklan, itu termasuk sumbangan sebesar 25 juta. Terus biaya lain-lain ini terdapat bukti sebesar 45 juta. Terus PPh yang dibayar di muka, yaitu PPh pasal 25, itu sebesar 150 juta. Dan PPh final atas bunga deposito ini tercatat sebesar 40 juta. Next. Berikut kita akan masuk ke koreksi fiskalnya dari PT Bahagia Selalu. Next. Nah, yang harus dikoreksi fiskal pada PT Bahagia Selalu ini, pertama itu ada beban pokok penjualan. Pada persediaan awal kan itu sebesar 15 miliar. Terus kemudian ada pembelian, ini terdapat bukti sebesar 35 miliar. Terus tersedia untuk dijual sebesar 50 miliar, terus persediaan akhir sebesar 4 miliar 500 juta. Jadi beban pokok penjualan di sini nih tercatat sebesar 45 juta 500. Nah, beban pokok penjualan pada laba rugi komersial itu kan sebesar 45 miliar. Tetapi itu dengan dilakukannya koreksi fiskal, itu jadi harus dikoreksi fiskal positif itu sebesar 500 juta. Next. Kemudian yang harus dikoreksi fiskal berikutnya yaitu ada biaya umum dan administrasi. Biaya yang dilakukan koreksi fiskal pada biaya umum dan administrasi ini adalah itu kan pada pencatatan penggantian obat sebesar 200 juta. Terus pada PPh pasal 21 ditanggung perusahaan itu sebesar 300 juta. Biaya antar jemput perusahaan sebesar 50 juta. Koreksi biaya perjalanan dinas luar negeri sebesar 100 juta. Kemudian pada koreksi kerugian piutang sebesar 75 juta, koreksi biaya koran dan majalah sebesar 5 juta, kemudian koreksi biaya telepon sebesar 50 juta, kemudian koreksi biaya lain-lain sebesar 75 juta. Jadi total koreksi biaya umum dan administrasi itu sebesar 855 juta, itu harus dikoreksi positif. Next. Kemudian yang harus dikoreksi berikutnya yaitu ada biaya penjualan. Biaya penjualan ini harus dikoreksi karena pada biaya yang dilakukan koreksi fiskal ini rinciannya yaitu penggantian pengobatan dan uang makan sebesar 150 juta, terus sewa rumah untuk mes karyawan sebesar 50 juta, kemudian ada biaya perjalanan dinas tanpa bukti sebesar 25 juta, sumbangan sebesar 25 juta, biaya lain-lain tanpa bukti sebesar 5 juta, jadi totalnya yaitu sekitar 255 juta. Dan di sini karena PPh final bunga deposito dilakukan koreksi fiskal negatif yaitu sebesar 200 juta. Next. Nah, di sini kita akan memasukkannya pada laporan laba rugi PT Bahagia Selalu 31 Desember 2017 yaitu pada akun penjualan itu jumlahnya pada laporan laba rugi sebesar 55 miliar, yaitu tidak dilakukan koreksi, sehingga pada laporan keuangan fiskal itu tetap, yaitu sebesar 55
miliar. Kemudian pada rekap penjualan itu juga tidak dilakukan koreksi, sehingga pada laporan keuangan fiskal itu tetap yaitu sebesar 1 miliar. Kemudian pada potongan penjualan itu sebesar 2 miliar, tidak dilakukan koreksi, sehingga pada laporan keuangan fiskal itu sebesar 2 miliar. Jadi penjualan bersih itu sebesar 52 miliar dan tidak perlu adanya koreksi apapun. Jadi pada laporan keuangan fiskal itu sebesar 52 miliar. Kemudian pada beban pokok penjualan itu sebesar 45 miliar, itu harus dikoreksi fiskal positif, yaitu sebesar 500 juta. Jadi laporan keuangan fiskalnya menjadi 45 miliar 500 juta. Kemudian jadi laba kotor yang diperoleh yaitu sebesar 7 miliar. Terus pada laporan keuangan fiskalnya itu sebesar 6 miliar 500 juta. Kemudian pada biaya umum dan administrasi yaitu sebesar 4 miliar 500 juta, itu harus dikoreksi koreksi fiskal positif yaitu sebesar 855 juta. Jadi koreksi keuangan fiskalnya menjadi 3 miliar 645 juta. Terus pada biaya penjualan itu sebesar 1 miliar, harus dikoreksi positif sebesar 255 juta, sehingga laporan keuangan fiskalnya menjadi 745 juta. Terus laba operasionalnya ini sebesar 1 miliar 500 juta. Terus pada laporan keuangan fiskalnya ini menjadi 2 miliar 110 juta. Terus pada penghasilan bunga deposito, yaitu pada laporan laba rugi itu tercatat sebesar 200 juta, harus dikoreksi sebesar 200 juta, sehingga laporan keuangan fiskalnya menjadi 0 atau kosong. Jadi laba bersihnya menjadi 1 miliar 700 juta, kemudian pada laporan keuangan fiskal itu menjadi sebesar 2 miliar 110 juta. Next. Nah, pada perhitungan PPh terutangnya yaitu tarifnya yaitu sekitar tarifnya itu 25% dikali dengan laba bersih yaitu sebesar 2 miliar 110 juta menjadi dan hasilnya menjadi 527 juta 500.000. Kemudian pada kredit PPh 25-nya itu sebesar 150 juta. Terus jadi PPh yang masih harus dibayar itu sebesar 377 juta 500.000 rupiah. Next. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.